Menghasilkan pendapatan 1 juta per hari? Yes, itu sangat mungkin dan sangat mudah untuk dilakukan. Jadi saat ini banyak sekali pekerjaan yang bisa mendapatkan income 1 juta per hari. Oke, di video kali ini akan kita bahas tuntas bagaimana mendapatkan income 1 juta per hari. Kita akan belajar dari orang-orang yang saat ini sudah mempunyai penghasilan lebih dari 1 juta per hari. Makanya ayo, jangan buang-buang waktu lagi, ikuti video ini sampai selesai. Cara yang pertama yaitu dengan menjadi karyawan dengan gaji yang tinggi. Untuk bisa menjadi karyawan dengan gaji yang tinggi, itu bisa kita capai dengan dua cara. Yaitu yang pertama, dengan menduduki jabatan-jabatan fungsional dengan posisi yang tinggi. Misalnya posisi direktur utama, posisi manajer keuangan, posisi manajer operasional, posisi manajer personalia, dan lain-lain pada perusahaan berskala nasional dan internasional. Tapi untuk bisa menduduki posisi-posisi penting ini mungkin butuh proses lama ya, mungkin berkisar antara 5-10 tahun, atau barangkali bisa lebih. Makanya orang-orang yang bisa menduduki posisi-posisi penting ini, biasanya mereka rata-rata sudah berumur. Dan yang pasti tidak semua orang bisa menduduki posisi-posisi penting itu. Makanya bisa dikatakan cara ini sangat berisiko tinggi. Karena jika kamu tidak bisa menduduki posisi-posisi penting ini, maka kamu juga akan gagal untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan bekerja pada proyek-proyek yang sifatnya temporal atau tidak permanen pada perusahaan berskala nasional atau internasional. Dulu saya pernah bekerja pada proyek oil and gas. Dan saya pernah mendapatkan gaji paling tinggi 60 juta per bulan. Jadi jika kita asumsikan 1 bulan itu adalah 30 hari, maka gaji saya adalah 2 juta per hari. Kemudian cara kedua, untuk dapat income minimal 1 juta per hari, yaitu dengan mempunyai keahlian yang dihargai mahal. Misal sebagai contoh, kamu punya keahlian mempengaruhi atau keahlian menjual sesuatu. Maka kamu bisa aplikasikan keahlian ini dalam berbagai bidang. Misal sebagai contoh saja bidang properti atau bidang asuransi. Karena memang menurut saya kedua bidang ini sangat berpotensi besar untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dalam satu waktu saja. Asalkan kamu bisa menjual properti atau paket asuransi yang kamu tawarkan. Misal sebagai contoh saja kamu bisa menjual properti senilai 2,5 miliar rupiah. Maka kamu bisa mendapatkan komisi sekitar 35 juta rupiah. Lumayan kan? Lalu contoh pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan keahlian dan dihargai cukup mahal. Misalnya seorang trader saham dengan profit 1 juta per hari. Kemudian seorang fotografer wedding dengan tarif 30 juta per 1 kali sesi pemotretan. Artinya kamu hanya perlu 1 klien saja dalam 1 bulan. Jika tarif kamu 30 juta per 1 kali sesi pemotretan. Kemudian seorang MC dalam 1 kali tampil tarifnya bisa mencapai 15 juta rupiah. Artinya dalam 1 bulan kamu hanya perlu show sebanyak 2 kali saja untuk dapat penghasilan 1 juta per hari. Kemudian seorang pembicara yang mengadakan seminar dengan tarif 1 juta per peserta. Artinya kamu hanya perlu mendatangkan peserta sebanyak 30 orang. Dan dalam 1 bulan kamu hanya perlu mengadakan seminar sebanyak 1 kali saja. Nilai plusnya, kamu bisa menjadi bos bagi diri kamu sendiri, di mana penghasilan kamu ditentukan oleh level keahlian kamu. Jadi jika level keahlian kamu masih belum layak, ya penghasilan kamu tidak banyak.
Namun sebaliknya, jika keahlian kamu levelnya sudah tinggi, maka penghasilan kamu juga ikut tinggi. Tapi untuk memiliki keahlian yang baik, kamu dituntut untuk memiliki jam kerja yang tinggi. Jika misal dalam satu hari, kamu memiliki jam kerja yang banyak, saya sangat optimis. Mungkin dalam 3-4 tahun, kamu sudah memiliki keahlian yang baik. Dan lebih cepat dari seorang karyawan yang menginginkan posisi yang tinggi, seperti pada cara yang pertama. Namun kekurangannya, semua hasil akan tergantung pada diri kamu sendiri. Jadi misal kamu adalah seorang yang pemalas, atau barangkali kamu sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja, maka penghasilan kamu juga akan ikut turun, otomatis ya. Oke, cara yang ketiga yaitu dengan membuat sistem. Jadi jika kamu sudah tahu formula sistemnya, income atau pendapatan 1 juta per hari, itu menurut saya sangat kecil loh. Misal kamu adalah seorang penjual mie ayam dengan profit 200.000 per hari misalnya. Atau barangkali kamu menjual 200 porsi bakso, di mana profit per porsinya adalah 5.000 perak. Tapi kamu mempunyai 20 gerobak bakso atau 20 gerobak mie ayam. Jangankan untuk dapat 1 juta per hari, mungkin 10 juta per hari pun kamu bisa dapatkan loh. Jadi formulanya adalah profit dikalikan dengan jumlah orang yang dilayani. Jadi dengan mengacu formula ini, kamu mestinya lebih berfokus bagaimana agar supaya jumlah orang yang dilayani meningkat dari waktu ke waktu. Yap, pasti kamu akan bertanya begini, Pak, bagaimana saya bisa mendapatkan banyak pelanggan? Sementara saat ini relasi saya saja sangat terbatas. Yes, jadi kamu harus belajar mengenai pendelegasian dan pemodelan bisnis secara global. Sehingga pekerjaan kamu nanti dilakukan oleh tim kamu dan tidak dilakukan oleh diri kamu sendiri, ya. Jadi yang membuat kita menjadi kaya, yang utama bukan terletak pada produk atau skill yang kita miliki. Tapi yang utama adalah terletak pada sistem bisnis yang bagus, yang menghasilkan produk yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Jelas ya? Namun kekurangannya, untuk membuat sistem bisnis yang baik, itu bukan hal yang mudah. Kamu perlu melewati proses trial and error. Dan ini biasanya menjadi tembok penghalang bagi orang-orang yang baru membangun atau membuat sistem bisnis yang baru. Dan tidak sedikit saya temui di lapangan banyak orang-orang yang menyerah di tengah jalan. Oke, untuk cara yang keempat ini mungkin bisa jadi alternatif cara ya buat kalian yang tidak ingin membangun sistem bisnis sendiri, yaitu dengan menjadi bagian dari sistem bisnis yang sudah jadi dan sudah mapan. Misalnya dengan cara menjadi member dalam bisnis MLM. Atau barangkali kamu bisa menjadi reseller produk dari orang lain atau pihak lain. Atau barangkali juga bisa membeli franchise dari sistem bisnis yang sudah mapan dan sudah jadi. Atau barangkali kamu juga bisa menjadi YouTuber seperti saya ya. Karena dengan membuat konten dalam waktu singkat saja, konten kamu akan dilihat oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan di dunia. Dan kamu akan mendapatkan income dari Google AdSense. Namun kekurangannya, kita akan sangat tergantung pada orang lain atau pihak lain, di mana sistem bisnisnya di luar kontrol kita. Baik teman-teman, dari ulasan singkat yang sudah saya sampaikan di video kali ini, ternyata untuk mendapatkan income 1 juta dalam sehari ternyata tidak susah ya. Baik, saya sangat berharap semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Dan jika teman-teman menemukan nilai atau manfaat dalam video ini, dengan senang hati silakan share ke teman-teman yang lain. Oke, akhir kata, saya ST Agung Sujatmoko. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.